Baiklah, saat ini kita sudah ada bersama-sama dengan Ketua Majelis Daerah terpilih periode 2022-2027. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas terpilihnya, Pak. Ya, terima kasih. Sebagai Ketua Majelis Daerah yang baru, kita akan tanya-tanya sedikit, mungkin sedikit kesan dan pesannya selama Musda kali ini, Pak. Mungkin bisa Ya, dijelaskan. puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena musda ini berjalan begitu sejuk, penuh dengan kekeluargaan, terhindar dari ketegangan-ketegangan. Itu semua harus kita syukuri, dan kita melihat dari awal proses berjalan hingga selesai berjalan dengan baik. Itu kemurahan Tuhan. Baiklah, Pak, seperti yang kita bersama ketahui, panitia kali ini tuh banyak didominasi oleh anak-anak muda. Mungkin tanggapannya Bapak sendiri bagaimana? Waduh, senang sekali. Saya sebagai TUMD tidak salah. Dalam musda ini ditangani oleh semua anak-anak hamba Tuhan. Saya bangga sekali. Saya melihat semua energik, dan saya melihat puaslah. Harapan saya supaya ke depan ini anak-anak hamba Tuhan lebih energik lagi untuk menangani acara-acara besar GPD kita. Pokoknya saya bangga sekali. Yeah. Sebagai Ketua Majelis Daerah yang baru, mungkin ada beberapa catatan yang dibuat untuk periode selanjutnya ini, Pak. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini periode 5 tahun yang lalu ada kemajuan yang kita tempuh, seperti pembelian tanah Pantai Kosta Center, kemudian pembukaan sekolah kita, kemudian sudah dimulai peletakan batu pertama, akan dibangun kantor include dengan untuk rumah penginapan. Nah, untuk seterusnya kita akan meneruskan program ini. Kemudian untuk peningkatan pendidikan di luar sekolah kita akan kita tingkatkan untuk bagaimana supaya gembala meningkat SDM-nya. Kita akan buka peluang untuk ambil S1, S2. Dan untuk berikutnya saya pikir kita harus menambah jumlah gereja kita. Maka kita berdoa dalam program saya dan visi saya supaya dalam 5 tahun ini pembukaan ladang-ladang baru. Baiklah, jadi setidaknya ada 3 visi dan misi, dan selanjutnya juga ya, Pak. Kalau untuk pembukaan ladang-ladang baru sendiri, mungkin kalau untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah mungkin terpencil, bagaimana bentuk perhatian majelis daerah ke depan, Pak? Ya, memang dari dulu setelah saya ketua MD di daerah terpencil itu menjadi prioritas bagi saya. Mengunjungi mereka, mendengar keluhan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ke depan pun terus akan menjadi perhatian khusus bagi mereka supaya mereka semangat dan terus mereka bergairah untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Baiklah, selanjutnya mungkin bisa diberikan informasi ke depannya kalau ada hamba-hamba Tuhan yang ingin mungkin memberikan aspirasi atau ingin meminta saran, bagaimana cara mungkin menghubungi Ketua Majelis Daerah yang baru, bagaimana? Iya, terima kasih kepada seluruh jemaat GPD yang ada di Provinsi Riau dan aktivis-aktivis GPD di seluruh Provinsi Riau, termasuk gembala-gembala. Saya membuka diri untuk kapanpun berkomunikasi, berbicara tentang pekerjaan Tuhan, apa masalahnya dan apa perlu. Saya membuka diri untuk kita komunikasi, bisa lewat telepon. Jikalau pas telepon tidak saya angkat, bisa dimasukkan WA, nanti akan saya hubungi lagi. Yang penting kita jalin kerjasama yang baik. Baiklah, sebelumnya juga kita sudah mendengar sambutan dari Majelis Pusat sebelumnya ya, Pak. Ada disebutkan sedikit tentang persatuan. Apa tanggapan Bapak mungkin untuk kedepannya? Apa pesannya untuk persatuan khususnya bagi hamba-hamba Tuhan di seluruh Riau ini, Pak? Iya, kita bersyukur bahwa saat ini kita hamba-hamba Tuhan di Riau sangat rukun, ya. Dan Bapak Majelis Pusat pun mengatakan seperti itu. Ya, kita harus bekerja terus, berusaha terus, bagaimana supaya kebersamaan ini kita terus kita kembangkan
dan jangan sampai kita sobek-sobek. Karena dengan kebersamaan ini pekerjaan Tuhan akan maju dan akan diberkati pelayanan kita. Jadi saya sangat menginginkan kebersamaan itu harus kita pelihara. Untuk majelis-majelis wilayah sendiri Pak, bagaimana cara merangkul mungkin ketua-ketua majelis-majelis wilayah? Iya, nanti kami akan rapat pleno MD terbaru, kemudian kita akan menggodok, menggumuli untuk merekrut bagaimana pengurus-pengurus wilayah ini. Artinya kita tempatkan orang pada tempatnya, karena ini harus kita tempatkan dengan betul-betul siap bekerja dengan kita, karena program ND itu landingnya di majelis wilayah, karena ADRT kita mengatakan bahwa majelis wilayah itu perpanjangan tangan kita. Jadi kami tidak bisa lepas dari wilayah, kami harus kerjasama supaya program itu jalan. Yang terakhir ini mungkin Pak, tentang harapan bagi pertumbuhan gereja dan jemaat di GPDI Riau khususnya. Ini menjadi doa kita, karena akhir zaman ini termasuk zaman tuayan. Nah, kita harus bekerja, berdoa bagaimana supaya pelayanan kita di pengembalaan masing-masing bertumbuh secara kualitas. Banyak berdoa, banyak belajar, tidak ada memikirkan yang tidak mendukung kita. Pikirkanlah hal-hal yang membuat pekerjaan Tuhan maju. Terima kasih, demikianlah wawancara kita bersama Ketua Majelis Daerah Riau 2022-2027. Terima kasih Pak. Terima kasih, Tuhan berkati.